Hai, good morning everyone. Kembali lagi bersama saya Priska Sintadina. Jadi kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi topik 2 yang berkaitan dengan topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Perlu kita ketahui bahwa dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat membantu kita semua dalam melakukan pendidikan yang baik di sekolah yang memerdekakan murid. Jadi, koneksi antar materi saya ini menjelaskan hubungan antar materi sebelum saya mempelajari topik ini hingga setelah saya mempelajari topik ini. Jadi, sebelum mempelajari topik ini, saya berpikir bahwa peserta didik adalah objek dalam sebuah selembar kertas kosong yang menerima penjelasan guru melalui pengajaran atau teacher-centered. Tetapi ternyata saya salah. Seorang guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik anak dengan memberikan tuntunan sesuai kodrat alam dan zaman dalam memerdekakan murid. Jadi ketika kita mengajar, kita itu harus mengetahui siapa peserta didik kita. Setelah mempelajari matkul topik 2 ini, saya menyadari bahwa peserta didik kita itu berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda dan memiliki keunikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang tentunya tidak bisa kita rubah karena sudah melekat pada tidak bisa kita rubah tetapi bisa kita tuntun ke arah yang lebih baik karena kodrat alam dan kodrat zaman itu sudah melekat pada diri peserta didik masing-masing. Nah, untuk memerdekakan murid sesuai kurikulum yang ada, tugas guru itu adalah mengajar dan mendidik dengan cara menuntun. Kita highlight di sini dengan cara menuntun peserta didik sesuai kodrat alam dan zamannya agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita tuh mengarahkan, menuntun supaya peserta didik kita menjadi lebih baik, bukan mengubah tingkah laku peserta didik kita. Oke. Setelah mempelajari topik ini, saya semakin memahami bahwa penerapan pendidikan berdasarkan pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sangat penting sekali. Yang dapat segera saya terapkan dalam mendidik adalah menghamba pada anak dengan cara memahami perkembangan anak, memahami kodrat alam dan zamannya dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, dan memerdekakan peserta didik. Ketika kita memahami karakteristik peserta didik, kayak belajar, kita juga bisa menerapkan pendidikan yang berdiferensiasi supaya peserta didik itu dapat mengembangkan potensi yang ada sesuai minat belajar mereka. Lalu seorang guru atau kita juga bisa segera menanamkan budi pekerti dan mengembangkan karakter berdasarkan profil pelajar Pancasila yang ada sesuai kurikulum Merdeka terbaru. Lalu menerapkan sistem AMONG yaitu Ingarso, Sungtulodo, Ingmadyo, Mangunkarso, Tuturi Handayani yang sudah pernah saya bahas di tugas-tugas sebelumnya. Okay, I think that's all koneksi antar materi menurut saya. Yang perlu saya ulangi satu kali lagi yaitu dan perlu di-highlight yaitu menurut saya di topik 2 ini yang membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu memang sangat penting untuk dipahami dan diterapkan secepatnya. Ingat, kita adalah seorang pendidik, kita harus mendidik peserta didik dengan baik. Untuk memerdekakan murid dan menghasilkan output yang baik. Okay, I think that's all. Thank you. So don't forget to subscribe, like, and give a comment.